Cinta dan pengorbanan seringkali diuji oleh waktu dan keadaan. Namun, bagaimana jika pengorbanan tulus justru dibalas dengan pengkhianatan yang memilukan? Kisah ini akan membawa Anda pada perjalanan seorang wanita kuat bernama Maesaroh yang rela meninggalkan keluarganya demi masa depan, tetapi dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Simak kisahnya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Maesaroh lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tempat di mana kehidupan masih sangat sederhana dan tradisional. Rumah-rumah di desanya terbuat dari kayu dan bambu, dikelilingi hamparan sawah yang menguning saat panen tiba. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kerja keras. Ayahnya seorang petani yang setiap hari berangkat ke sawah sebelum matahari terbit, sementara ibunya bekerja sebagai penjual sayur keliling, berjalan dari rumah ke rumah dengan keranjang berisi dagangan di atas kepalanya. Hidup mereka penuh perjuangan, tetapi Maesaroh tumbuh menjadi gadis yang kuat dan mandiri. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari teman-teman seusianya. Setelah membantu ibunya menyiapkan dagangan, ia bergegas menuju sekolah yang jaraknya cukup jauh. Sepanjang perjalanan, ia menikmati suara burung yang berkicau di pepohonan dan gemericik air sungai yang harus ia seberangi. Meski lelah, ia tak pernah mengeluh. Baginya, pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk memperbaiki nasib keluarga. Namun, keterbatasan ekonomi seringkali menjadi penghalang. Banyak kali ia pergi ke sekolah tanpa uang saku, hanya berbekal air putih dan keyakinan bahwa suatu hari nanti, hidupnya akan lebih baik. Namun, nasib berkata lain. Saat Maesaroh menginjak usia remaja, kondisi ekonomi keluarganya semakin memburuk. Ayahnya jatuh sakit dan tidak bisa lagi bekerja di sawah, sementara ibunya harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Melihat kondisi ini, Maesaroh merasa harus ikut berkontribusi. Meskipun ia ingin tetap bersekolah, kenyataan memaksanya untuk berhenti di bangku SMP. Keputusan itu sangat berat, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain membantu ibunya berjualan agar dapur mereka tetap mengepul. Hari-harinya diisi dengan berkeliling desa, menawarkan sayur kepada tetangga-tetangganya. Ia belajar bagaimana bernegosiasi dengan pembeli, bagaimana memahami kebutuhan orang-orang di sekitarnya, dan bagaimana bekerja dengan ketekunan yang luar biasa. Kadang-kadang, saat malam tiba dan tubuhnya terasa lelah, ia duduk di depan rumah, menatap bintang-bintang di langit. Di dalam hatinya, ia masih menyimpan impian untuk mengubah takdirnya. Ia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, ingin melihat dunia di luar desanya, ingin memberikan kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia yakin bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan suatu hari nanti. Ketika menginjak usia remaja, Maesaroh bertemu dengan Walyono, seorang pria yang berasal dari desa sebelah. Walyono dikenal sebagai pria yang ramah, pandai berbicara, dan memiliki selera humor yang selalu berhasil membuat orang lain merasa nyaman di sekitarnya. Setiap kali mereka bertemu di pasar atau di acara hajatan desa, Walyono selalu menyempatkan diri untuk mengobrol dengan Maesaroh. Kata-katanya manis, penuh perhatian, dan kerap kali membuat hati Maesaroh berdebar tanpa alasan yang jelas. Awalnya, Maesaroh merasa ragu. Ia bukan gadis yang mudah jatuh cinta, apalagi dengan seseorang yang baru dikenalnya. Namun, Walyono tidak menyerah. Ia selalu mencari cara untuk mendekati Maesaroh, entah dengan membantu membawa belanjaannya saat di pasar atau menyelipkan kata-kata pujian yang membuat pipi Maesaroh merona malu. Perlahan, perhatian yang diberikan pria itu mulai meluluhkan hatinya. Hingga akhirnya, setelah beberapa bulan mengenal satu sama lain,
Maesaroh menerima cinta Waliono dan hubungan mereka semakin serius. Lamaran pun datang. Waliono dengan penuh percaya diri mendatangi rumah Maesaroh bersama keluarganya. Dengan penuh rasa hormat, ia meminta izin kepada orang tua Maesaroh untuk menikahi putri mereka. Meski sempat khawatir dengan masa depan anaknya, orang tua Maesaroh melihat ketulusan dalam diri Waliono. Mereka pun merestui pernikahan tersebut. Tak lama setelah itu, pesta pernikahan yang sederhana namun penuh kebahagiaan digelar. Keluarga, sahabat, dan tetangga sekitar datang untuk memberikan doa dan restu bagi pasangan muda ini. Hari-hari pertama pernikahan terasa begitu indah. Maesaroh merasa bahwa Waliono adalah pria yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak mereka kelak. Mereka menghabiskan waktu bersama dalam tawa dan kebersamaan. Setiap pagi, Waliono berangkat bekerja, sementara Maesaroh menyiapkan segala keperluan rumah tangga dengan penuh cinta. Meski hidup sederhana, mereka bahagia karena memiliki satu sama lain. Maesaroh merasa bahwa inilah kehidupan yang selama ini ia impikan, rumah kecil yang nyaman, suami yang penuh perhatian, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun, kehidupan setelah menikah tidak seindah yang ia bayangkan. Waliono ternyata sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, tidak ada yang bertahan lama. Kadang ia menjadi buruh bangunan, kadang menjadi tukang ojek, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Maesaroh mulai merasa khawatir dengan masa depan keluarganya. Apalagi, setelah anak pertama mereka lahir, kebutuhan semakin meningkat. Ia mencoba membantu ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai buruh tani, tetapi pendapatannya sangat kecil. Hingga akhirnya, ia mendengar cerita dari tetangganya tentang bagaimana banyak perempuan di desanya yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi dan bisa mengubah nasib keluarga mereka. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Maesaroh memberanikan diri untuk membicarakan hal ini kepada Waliono. Awalnya, suaminya menolak mentah-mentah. "Aku tidak ingin kamu pergi jauh, Maesaroh. Bagaimana dengan anak kita? Aku tidak bisa mengurusnya sendirian," protes Waliono dengan nada cemas. Maesaroh memahami kekhawatiran suaminya, tetapi ia juga sadar bahwa jika mereka terus hidup dalam kemiskinan, anak mereka tidak akan memiliki masa depan yang lebih baik. Dengan penuh kesabaran, ia meyakinkan Waliono bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk keluarga mereka. "Aku akan bekerja keras di sana, dan setiap bulan aku akan mengirim uang untuk kalian. Percayalah, ini demi masa depan anak kita," katanya dengan penuh keyakinan. Akhirnya, dengan berat hati, Waliono menyetujui keputusan Maesaroh. Proses keberangkatan tidak mudah. Ia harus melalui berbagai pelatihan, mengurus dokumen, dan menunggu waktu keberangkatan yang cukup lama. Setiap malam sebelum tidur, ia memeluk anaknya erat-erat, mencoba mengabadikan setiap momen sebelum ia pergi jauh. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa tidak peduli seberapa sulit hidup di negeri orang nanti, ia akan bertahan demi keluarganya. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan air mata yang mengalir deras, Maesaroh berpamitan kepada suami dan anaknya. Ia melangkah pergi dengan hati yang berat, tetapi juga dengan harapan besar untuk masa depan yang lebih baik. Bekerja di Arab Saudi tidak semudah yang dibayangkan. Maesaroh bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga besar. Setiap hari, ia harus bangun sebelum subuh, membersihkan rumah yang luas, memasak, mencuci pakaian, dan mengurus anak majikannya. Pekerjaan ini melelahkan, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Setiap malam, ketika tubuhnya sudah hampir kehabisan tenaga, ia mengingat wajah anaknya dan suaminya. Itu adalah satu-satunya alasan yang membuatnya tetap bertahan. Ia selalu menunggu waktu untuk menelepon keluarganya, meskipun kadang hanya beberapa menit karena waktu istirahatnya terbatas. Setiap bulan,
Maesaroh mengirim hampir seluruh gajinya kepada Waliono. Ia membayangkan bahwa uang itu digunakan untuk kebutuhan anaknya, untuk biaya sekolah, dan untuk memperbaiki rumah mereka yang dulu sangat sederhana. Namun, tanpa sepengetahuannya, Waliono mulai menyalahgunakan uang tersebut. Awalnya, ia hanya menggunakan sebagian kecil untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kebiasaannya semakin buruk. Ia mulai berjudi, membeli barang-barang mewah, dan bahkan mulai berhubungan dengan wanita lain di desa. Ketika Maesaroh menelepon, Waliono selalu berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Anak kita sehat, rumah kita semakin bagus, dan aku menggunakan uangmu dengan bijak, katanya dengan suara yang terdengar meyakinkan. Maesaroh, yang jauh di negeri orang, tidak pernah curiga sedikit pun. Ia percaya sepenuhnya pada suaminya. Namun, di desa, para tetangga mulai melihat perubahan Waliono. Mereka tahu bahwa uang yang ia hamburkan bukanlah hasil jerih payahnya sendiri, melainkan dari keringat Maesaroh yang bekerja siang dan malam di negeri orang. Puncaknya terjadi ketika Maesaroh pulang setelah 3 tahun bekerja. Ia pulang dengan hati penuh rindu dan harapan. Namun, begitu sampai di rumah, dunianya seakan runtuh. Rumah yang dulu ia tinggali tampak berantakan, anak-anaknya tampak kurus dan tidak terawat, sementara Waliono tak ada di tempat. Tetangga mulai berbisik-bisik, memberitahu Maesaroh tentang apa yang sebenarnya terjadi selama ia pergi. Dengan hati hancur, Maesaroh mencari Waliono. Ia menemukannya di sebuah warung, tertawa-tawa dengan seorang wanita muda. Dadanya bergemuruh, tangannya gemetar, dan air mata tak terbendung lagi. "Waliono, apa yang sudah kamu lakukan dengan uang yang aku kirim? Bagaimana anak-anak kita?" Suaranya bergetar antara amarah dan kesedihan. Namun, Waliono hanya tertawa sinis. "Ah, Maesaroh, sudahlah. Aku berhak menikmati hidup juga. Kamu yang memilih pergi, bukan?" jawabnya tanpa rasa bersalah. Hati Maesaroh hancur berkeping-keping. Namun, ia sadar bahwa menangisi nasib tak akan mengubah keadaan. Ia menghapus air matanya, menguatkan hatinya, dan memutuskan bahwa ia harus bangkit. Bukan untuk Waliono, bukan untuk siapapun, tapi untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dengan langkah penuh tekad, Maesaroh kembali membangun hidupnya dari nol. Ia mencari pekerjaan di kampung, membuka warung kecil, dan mulai menabung untuk masa depan anak-anaknya. Meski awalnya sulit, ia menemukan kekuatan dari dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, tetapi juga tentang memiliki keberanian untuk melepaskan sesuatu yang sudah tak bisa diperbaiki. Seiring waktu, Maesaroh semakin kuat dan mandiri. Ia tidak lagi bergantung pada orang lain, apalagi pada Waliono yang telah mengkhianatinya. Anak-anaknya tumbuh dengan penuh kasih sayang, melihat ibunya sebagai sosok inspiratif yang tidak mudah menyerah. Keteguhan hatinya menjadi pelajaran berharga bahwa perempuan juga bisa bangkit dari keterpurukan dan menentukan nasibnya sendiri. Kisah Maesaroh adalah pengingat bagi kita semua bahwa kehidupan mungkin penuh ujian, tetapi kita selalu punya pilihan, tetap terpuruk dalam kesedihan atau bangkit dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Maesaroh memilih jalan yang sulit, tetapi itulah yang membuatnya akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai selesai. Nantikan kembali kisah-kisah inspiratif yang lebih menarik lagi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.